Gue selalu suuzon sama apapun yang dibikin di sini. Termasuk liga. Gue masih menganggap itu tuh ya arisan aja. Persib sih yang peak season sih. Gokil. Lawas nih. Syuting di studio lama ya. Terakhir syuting yang baru di sini tuh ngebahas kita digebukin 30 orang. Iya. Apa namanya, kita udah punya yang baru tapi tidak melupakan yang lama. Oh iya dong. Prinsipnya. Yo, ya terserah kalau yang lama ngelupain kita mah. Itu. Tapi lagi ini nih, gue penasaran banget. Bukan penasaran sih, lagi seru lah. Tentang perliga sepak bolaan lah di akhir-akhir musim ini nih. Oh, liga banget gua. Liga banget ya. Liga dangdut gua. Tahu gua liga dangdut. Inggris dulu apa ya? Apa dalam negeri dulu? Dalam negeri dulu soalnya lagi rame. Udah pasti emang Persib juara ya? Belum. Ya mudah-mudahan setelah video ini tayang juara ya. Woi, Persib, nu aing. Gitu gak sih? Enggak tuh. Lebay. Lebay. Ya ramenya mah karena Persib mau hat-trick. Hat-trick championship. Juara liga 3 kali berturut-turut. Apa tuh back to back ya? Back to back. Anjir, keren Persib. Gitu. Dan ya yang gua tahu sejarah tuh belum ada nih. Di Liga Indonesia? Iya. Atau di dunia? Di Indonesia, mungkin Indonesia dulu, tapi nggak tahu di dunia ya. Ada nggak tuh? Oh, ada City. Oh ya 3 kali dia. Bahkan City mah waktu lagi jaya-jayanya 5 kali apa ya? 3 juara. Apa sih? 3 apa 4? Treble. Iya. Treble winner kan. Iya sih. Champion. Terus Liga. Sama terus Piala Liga. Pialanya. Bener. Gokil. Nah, Oh, kalau di Indonesia baru nih. di Indonesia baru. Nah, ini kalau misalkan berhasil bakal mencetak sejarah baru lah. Berarti ini hat-trick menang arisan. Arisan para istrinya pemain. Para istrinya pemain bisa jadi. Gue kalau Persib juara ya, karena gue sebagai masyarakat Jawa Barat bangga. Iya. Dan senang juga lah, happy lah. Benar. Tapi menurut Bapak nih, tentang Liga Indonesia dulu. Maksudnya Liga Mortal Kombat. Putrajaya mengejar ketertinggalannya. Salah umpan kali ini. UFC. Oh, ini saling meludah. UFC. Ada tuh pemain timnas 17 apa yang nendang temennya tuh. Dewa United tuh sama apa? Apa itu ya? Pokoknya itulah. Iya, kemarin ya. Ya. Gue nggak terlalu ngikutin. Jujur, hampir semua liga lah. Setahun belakangan gue. Oh, setahun belakangan. Karena Liverpool lagi hancur, anjir. Gue biasa selalu nyempetin, gue nonton pasti gue. Iya. Sampai berlangganan dulu Bapak. Berlangganan gue ada nonton Liverpool. Iya, berlangganan. Salah satu inilah apa? Platform ya. Emang ngebantu sih itu platform, mantep. Iya lah. Ini kita bahas Persib dulu nih. Secara keseluruhan lah ya, gue suka. Senang kalau Persib juara. Ya suka juga lah sama Persibnya dulu tapi. Berubahnya nggak suka karena pindah ini sih. Pindah TV. Oh. Gue jadi nggak suka semua tuh Liga Indonesia tuh. Oh, berarti dulu Antv mah Persib gua. Siapa? Gonzales, Kabanya. Oh, Kabanya. Barkowi. Kak gua. Apa nih ya? Persib. Tadi kan juara ya. Ini mudah-mudahan. Ini kalau ini tayang Persib udah juara, selamat. Iya. Ya.
telah membuat warga Jawa Barat bangga. Iya. Karena Berpesta pora. Pesta Pora. Karena Konvoy terus. Bener. Nah ini nih salah satu yang gue nggak seneng tuh. Kenapa sih? Anjing bikin macet konvoy Persib tuh. Di mana-mana loh. Nggak Iya. cuma di Bandung doang kan, biasanya kan di Bandung kan. Cuma kalau orang udah nyebut apalagi di Jawa Barat nih. Persib semua se-Jawa Barat. Dan semua kalangan sih, Pak. Bener, Semua setuju gua. kalangan. Anak kecil. Old Remaja. people. Iya, remaja. Gitu kan. Sampai ya apa namanya? Ibu-ibu, bapak-bapak. Semua yang ada di sini. Penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Kalau dilihat ininya sih poin udah beda nih, beda 2 berarti. Karena terakhir menang kan lawan PSM. Nah, tinggal nanti penutupan lah, closing week ya di minggu terakhir, sama-sama tinggal satu Match. Iya, satu Lawan apa match. sih Persib? Persijap. Oh, Jepara Jepang. di Persijap Japan. Persijap Japan. Namanya Subasa. Saki. Ozawa. Tiba-tiba Hyuga langsung ini apa? Dengan macan. Macan. Langsung ilmu. Macan jadi cacing tuh kemarin tuh. Sensitif tuh, Pak. Naga, cacing. Jadi cacing ya. Definisi cacing-cacing naga-naga. Cacing-cacing, naga-naga. Awalnya kelihatan jadi naga, ternyata berakhir jadi cacing. Yang ternyata jadi naga, justru adalah si Mau. Yang kayaknya bakalan berpesta di Bandung. Enggak, gue tahu karena kan di kantor gue ada orang Jakarta kan, si Ridwan. Bejek abis dia. Dijek Abi. Dibully abis kemarin di kantor. Oh, banyak juga bobotohnya banyak. Senang nonton stadion, Dim. Di KIKC tuh. Oh, Punya stadion, buset. punya deh. ini berarti, punya korwil lah. Punya korwil. Bener. Siapa aja sih? Kok gak? Baik, orang keuangan. Orang keuangan udah pasti. Terus sama apa orang Pemlab lah, orang kawasan. Wih. Banyak orang apa tuh legal. Banyak. Orang umum kayak OBW Pak Udin. Stadion anjir itu. Gokil. Masih sempet ya. Ngebelit jeung beas. Nah itu dia tuh mantapnya supporter di Indonesia. Di Indonesia. Loyal, fanatik. Ya plus minus lah. Iya, asal jangan terlalu isme aja kali ya. Iya. Itu sih yang bikin Jeleknya ya. jelek. Nah, itu kan ada kejadian juga tuh waktu di kemarin Nah, berseliweran di sosial media, ada oknum lah ya kita sebut. Setelah selesai pertandingan PSM Persib, ada yang turun ke lapangan tuh. siapa tuh? Ya oknum. Usai laga sengit antara Persib Bandung versus PSM Makassar yang berakhir 2-1 untuk Persib, suasana stadion langsung ricuh. Sejumlah oknum supporter PSM dilaporkan masuk lapangan, menyalakan flare, hingga membentangkan spanduk protes kepada manajemen klub karena kecewa dengan hasil pertandingan. Petugas keamanan bahkan mengevakuasi penonton wanita dan anak-anak demi mencegah situasi makin panas. Oknum. Nggak, maksudnya dari mana? Ya kalau dilihat dari kejadian, kalau dilihat kejadian yang turun ke lapangan tuh nendangin pemain Persib. Oh. Nendangin pemain Persib Gara-gara? gitu. Nah, itu nggak tahu tuh gara-gara kenapa. Cuma memang kan salah satu supporter yang ngedukung PSM kan juga memang katanya lagi demo lah, bisa disebut gitu kan. Ke manajemen. Ke manajemen. Oh, kesalnya mah ke manajemen. Mungkin ya, karena kalau dilihat dari permainan, peringkat gitu kan. Lagi jelek lagi, iya kurang baik lah di musim ini. Lagi kurang baik. Tapi kenapa pemain tuh Yang kena. Yang kena ya itu memang benar-benar oknum. Oknum itu. Oknum karena Oknum. salah satu yang Kenapa lu bisa bilang dia oknum? Iya, betul. Kenapa dia bisa
gua bisa bilang itu oknum karena salah satu supporter yang diakuisisi lah sama klub, gitu kan. Yang diakuisisi sama klub itu ya berdampingan di stadion. Oh, supporter PSM sama Bobotoh nih bareng. Iya. Damai. Damai dan Bobotoh pun banyak yang hadir di sana. Gitu. Memang nyari keributan itu mah. Itu mah iya, ya mungkin juga soalnya memang nggak dapat dipungkiri sih supporter juga banyak banget yang masih begitu-begitulah anarkis karena pengaruh alkohol. Itu sih yang bikin ini mau udah ngeliatin kalah kekencengan bukan happy jadinya. Pemain Persib juga nyebelin kali. Beckham Putra kan nyebelin, Dim. 3 momen Beckham Putra tengil saat lawan Persija Jakarta. Pertama, Beckham membuang bola dan berteriak tepat di depan pemain Persija. Kedua, dengan sengaja Beckham menjauhkan bola untuk memperlambat waktu. Ketiga, Beckham melakukan selebrasi ice cool tepat di depan tribun para Jakmania. Beckham Putra kalau ke rival, Pak. Oh, ke rival ya? Iya, kalau misalkan ini mah Somea sih dia. Somea ya? Iya. Gua kadang-kadang lihat dia tuh sebel juga. Sebel juga bener loh. Ya mungkin nggak ada api kalau nggak ada asap, Pak. Iya sih. Bener. Kenapa? Karena dia tuh selalu diremehin lah. Iya bener, apalagi kalau di timnas kan. Nah, tapi bisa ngebuktiin tuh. betul, walaupun kebanyakan ya base di timnas tuh kan main di ibu kota kan. Nah, di situ tuh dia ngerasa kurang nyaman lah. Padahal kan udah tinggalin dulu kan rivalitas antara klub. Ini kita Indonesia loh. Negara loh ini. Iya, bawa nama baik negara gitu. Nah, makanya kalau setiap ketemu tuh dia nyebelin ya mungkin efek Iya sih. asap dari api itu, Pak. Benar. Gitu. Tapi kalau pemainnya ya, kan pada akur tuh si Rizky Ridho sama Beckham kan akur. Walaupun sempat ngejambak kemarin. Lihat gue itu. Ini parah nih. Emang tensi sih. Tensi ya? Pasti soalnya kalau udah di lapangan tuh kadang kita lupa. Kalau dia tuh temen. Iya. Tapi bagusnya, ya ini nih pemain-pemain profesional namanya juga ya. Di luar lapangan mah, bareng lagi. Oh, oke, 4 set ayu lebih gancang. Tuh, saya diberi 4-0 nah tuh gancang teuing atuh. Genep set tapi kan hitunganna, semua. Genep set tapi hitunganna Ngomong bahasa apa ini? Ya asal nggak nyelakain aja. Ya paling rontok doang kalau dijambak mah. Ini kebotakan tuh. Kebotakan dini. Nah, tapi itu juga harus ini sih. Maksudnya supporter kita kan dalam tanda kutip ya, belum dewasa. Jelas. Jadi kadang-kadang suka ke bawah tuh apa yang dipertontonkan pemain di lapangan. Suka ke bawah sama supporternya. Betul. Makanya belum cocok tuh tribun deket sama lapangan. Bisa habis kiper itu. Habis. Iya, belum. Ya masih banyak yang ke bawah-bawah histori sih. Tapi kan histori si Persib sama PSM juga nggak bagus tuh dulu. Iya. Itu kan rival kan, sebelum sama Persija kan. Iya. Di perserikatan mah iya. Di perserikatan bangsa-bangsa. Di Liga Perserikatan dulu, iya. Karena jago dua-duanya. Iya, karena maksudnya jago. rival tuh karena timnya jago-jago. Sama PSMS tuh dulu jago tuh. Nah, itu PSMS. apa namanya? Medan. Mas kan PSMS ya? Ada nggak? Di liga berapa yang nggak ngikutin sih? Gue Liga 2, Liga 3-nya. Jadi nggak tahu tuh. Oh, Liga 2 mah ada punyanya Pak Prabowo baru naik. Garuda Yaksa tuh. Enggak, gue tahu PSS malah. Garuda Yaksa. Oh, lolos. Naik deh. Naik. Aneh tuh. Aneh. Garuda Yaksa FC resmi lahir, klub baru milik Presiden Prabowo Subianto, siap berlaga di Liga 2. Sepak bola Indonesia kembali kedatangan klub baru. Setelah resmi mengakuisisi PSKC Cimahi, kini lahirlah Garuda Yaksa Football Club yang bermarkas di Bekasi, Jawa Barat. Klub ini dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Balik lagi nih. Enggak. Kita nggak bahas bola aja, nggak bahas bola. Sekali lagi gue turut happy. Iya. Bener. Cuma ya
Apa ya, bentar gue nyari kata-kata yang pas nih. Gue selalu suuzon sama apapun yang dibikin di sini. Termasuk liga. Gue masih menganggap itu tuh ya arisan aja. Ya Udah setting. Kalau tepatnya mah kita juga ngerti ya. Cuma kan kita boleh berpendapat lah karena apa yang dilihat gitu kan. Apa yang kita lihat tuh emang merasakan seperti itu. Gitu. Nah makanya gue juga nggak terlalu ngikutin gitu. Terus nggak terlalu menggebu-gebu buat nge-support. Dulu lu mau gebu-gebu lu sampai kamar lo dicet. Bini gue lagi lahiran anak pertama, si Ali. Kebenaran banget Persib juara tuh hari itu tuh. Ditinggal gue, dia ngechat kamar, anjir emang. Iya karena masalahnya si tukang airbrusnya lagi inilah apa namanya? Lagi bisa tuh hari itu. Bukan, turun harga lah. Oh. Karena emang ada kebutuhan kali. BU. Iya lagi BU turun harga. Terus emang hasilnya tuh suka bagus. Bukan suka, emang bagus gitu. Nah kapan lagi kan dapat murah. Terus dia bisa gitu. Terus udah Dan emang janjian. bagus hasilnya juga. Nah hasilnya bagus gitu. Pas waktu Persib bintang 2 tuh. Sekarang 5 berarti sekarang bintangnya. Kalau juara, iya kayaknya. Gue udah ngikutin deh. Kalau 7 puyeng tuh. Bintang puyer. Padahal ya. Iya. Hebat sih, sekali lagi selamat. Persib Bandung. Pas itu sih ya, karena udah ngelihat perkembangan liga kan, apalagi dulu ada dualisme tuh. Nah itu tuh. Satu negara punya 2 liga kasta tertinggi sekaligus. Indonesia pernah mengalami masa seabsurd ini. Mundur ke tahun 2011. Konflik internal dan tarik-menarik politik di tubuh PSSI bikin sepak bola kita pecah kongsi. Dari konflik itu, lahirlah Indonesian Premier League di bawah naungan PSSI resmi dan Indonesia Super League yang dijalankan oleh KPSI. Iya bener. Pas ada dualisme, terus ngelihat sehabis Persib itu juara tuh 2014 kan. 15-nya sanksi kan ya? Siapanya? Liga. Iya kalau Karena ada dualisme kan? Nah sanksi. Bukan. Sebelumnya apa? Karena Menpora ikut campur. Maksudnya kan nggak boleh tuh. Menpora ikut campur ke apa? Federasi apa namanya PSSI kan. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA telah memberikan sanksi yang berbuntut Indonesia kemudian tidak bisa berlaga baik di turnamen domestik maupun juga kejuaraan internasional. Namun sejumlah kalangan setuju bahwa vonis FIFA ini bisa dijadikan pelajaran untuk pembenahan sepak bola nasional yang telah 24 tahun puasa gelar. Kemarin sempat lihat di medsos ada VAR tapi ruangan VAR-nya kosong. Lihat gak lo? Itu. Ruangan VAR-nya nggak ada orang anjir. Terus udah kayak warnet lagi. Kocak gue bilang ini Liga Mortal Kombat ya. Liga Kangkung anjir. Itu juga karena di 2014 lah 2013 lah gue tuh udah mulai, gue kan emang dari dulu suka Liverpool kan. Karena gue suka Liverpool kenapa? Karena nggak juara, jarang juara. Tapi supporternya loyal. Jadi suka tuh ngedukung. Apalagi pas 2013 lagi bagus kalaupun Gerrard kepleset tuh aja. Gue nonton di sini disorakin. Gue kedua kali nonton final kan lawan Madrid. Iya tuh sama lu satu. Terus gue sama Chelsea di sini sendiri gue. Anjing. Gak cocok nonton final kayaknya gue. Iya, kalau yang itu tuh si ini blunder ya. Karius. Kipernya. Bajingan. Kiper lapis ke-8 nih dimainin. Itu kiper utama nih. Iya. Sebenarnya. Kiper lapis 8 dimainin. Cuma kaget kayak dia dari tim kecil tuh ke Liverpool dan final kan. Lawan Madrid lagi. Aduh. Wajar sih. Aduh.
Wajar. Nah itu gue lagi suka-sukanya sama Liverpool, terus gue nonton kan beberapa pertandingan lah liga-liga Eropa, ya lebih seringnya Liga Inggris sih, Liverpool terutama. Sempet juga gue nonton lagi Liga Indonesia, karena gue kan emang suka bola kan. Iya. Pas nonton, kok anjing begini sih, gue bilang. Biasa nonton Liga Inggris, nonton Liga Indonesia, buset. Jomplang nggak? Jauh banget. Itu kalau di Inggris tuh Liga Indonesia sekelas Sunday League tuh. Iya. Tapi kalau ngelihat perkembangan sekarang udah mulai bagus sih. Permainan dari segi juga. Permainan. Terus dari segi ya semuanya lah pas udah jadi kick off gitu. Pas Udah udah bagus. kick off tuh udah bagus. Jadi bisa dinikmatin lah. Bisa sekarang, bisa dinikmati. Bisa. Siap, Bisa. siap, siap. Dan itu pun hampir rata gitu. Semua klub. Semua klub. Cuma memang ada yang salah di awal musim gitu, masih ada. Ya nggak apa-apa, yang penting kan sekarang udah lebih baik kan, meningkat kan. Meningkat. Kalau nggak salah sekarang tuh si konsultan apanya itu dari Jepang kan ya? Konsultan liganya ya? Apa pengelola liganya ya? Oh. Enggak. Liga Indonesia tuh dari Jepang, Bos. Ininya kali ya. Ya konsultannya kali. Makanya agak lumayan rapi, bebenah lah maksudnya. Juga ini kalau kata gua efek dari timnasnya bagus. Iya. Timnasnya mulai oke nih. Timnasnya udah kesorot. Inilah sama Dunia lah gitu. Federasi. Jadi dunia. si ininya mulai dibenahi. Terus juga menurut gua titik baliknya satu juga nih, tragedi Kanjuruhan sih itu. Jadi titik balik juga dia. Karena si Infantino kan ke Indonesia kan, si presiden FIFA kan. Iya. Jadi ngeliat terus ngasih inilah ya sumbangan juga lah. Selain buat Arema atau ya warga Malang, ngasih ini juga buat federasi kita, buat PSSI. Titik baliknya di situ sih kayaknya tuh. Iya. Ya paling juga tinggal dikit-dikit lagi lah ngebenahin mafia sih. Nah itu susah sih. Susahnya kenapa? Karena itu dia satu liga. Ada satu orang punya beberapa klub. Kalau di Eropa kan jangankan satu liga ya. Satu kompetisi ini aja kayak Liga Champion. Walaupun beda negara kan. Misalkan gue punya Liverpool di Inggris, terus punya PSG juga gue di Prancis. Itu nggak boleh. Iya. Salah satu harus gugur, harus ngalah. Nah ini satu liga aja kocak. Punya beberapa klub lagi, bukan cuma satu. Nah gitu sih. Ya kan disebutnya gurita teh ya. Gurita apa bisnis. Gurita bisnis. Ya buat cuci duit juga sih itu. Ya bingung juga sih kalau emang mau dibenahin ya emang karena pemasukannya dari situ gede kan. Ya harusnya ya susah sih. Makanya di Indonesia tuh apa-apa gue sanksi lah. Iya. Gitu. Harusnya kalau regulasinya benar, bikin dong. Nggak boleh nih ada yang punya beberapa klub di satu liga. Terus juga sama satu lagi yang paling penting ini buat kesejahteraan pemain. Nah, klubnya harus sehat dulu. Benar. Karena gue lihat juga di sosmed ada pemain klub mana gitu bule. Balik ke negaranya gara-gara beberapa bulan gak digaji. Baliknya juga nenteng kresek anjir, bukan koper. Bener, buset gue kasihan anjir. Pengen gue sumbang itu, si Abbas. Sumbang lah. Kita bikin donasi apa ya buat pemain bule itu ya? Nanti kita pakai. Ya, iya emang gitu kali ya. Apa namanya? Buat pemain sekarang aja masih kayak gitu. Kalau yang udah veteran-veteran aja kan kadang dilupain tuh. Itu kan atlet-atlet yang nggak dari sepak bola aja kan. Bener. Yang hidupnya tuh emang
Susah. Miris lah. Ini si siapa tuh? Kurnia Mega tuh. Udah Mega. Nah, juga. Ya walaupun ya enggak inilah maksudnya prestasinya apa sih di timnas kan? Iya. Ini mah yang kalau yang berprestasi Elias Pikal. Wah, Pikal. Susah hidupnya nih. Miris ya. Miris. Mengharumkan Indonesia tuh di dunia tinju tuh. Tinju. Yang bagus mah emang Persib sih bener sih. Ya kalau dari zaman dulu. Ya karena ini kali ya manajemennya bagus. Terusnya nyontoh sih klub-klub lain tuh nyontoh Persib. Sekelas tim ibu kota aja kan ngutang kan. Iya. Ya udah inilah apa namanya berdiri sendiri tuh tanpa APBD gitu. Jadi emang berdikari dia tuh. Bener. Udah bener-bener settle lah. Karena emang ya itu emang ditunjang juga sih sama supporter. Iya sih. Itu faktor terbesar itu buat pemasukan klub ya. Ya sebenarnya kan beli tiket, beli merchandise, hak siar juga. Nggak sama sih mau di Indonesia sama di negara lain juga begitu kan? Iya. Nah ini harus nyontoh ini nih. Kalau mau nyontoh soal ketatnya regulasi keuangan, harus contoh Liga Spanyol. Spanyol sih gokil, punya batas gaji. Iya. Terus batasnya minimal maksimal nggak ada? Maksimal ada. Pemain tuh nggak boleh digaji lebih dari sekian. Batas minimalnya juga ada. Batas minimal tuh kalau lu udah masuknya profesional, misalkan kita ngambil dari akademi nih. Iya. Umur 17 tahun misalkan. Kan belum dewasa kan? Iya. Tapi kalau udah di kontrak profesional, itu harus batas minimal itu. Nerima gaji, nggak boleh kurang. Nah, mungkin itu bisa diterapkan tuh asal berani. Iya. Kayak Barcelona kan tahun-tahun kemarin lah banyak ngeluarin pemain kan. Iya. Biar neraca keuangannya sehat. Terus biar bisa. Nah, siapa tuh? Pegugu. Oh ini. Pegugu ya. Biar bisa ngikutin liga. Itu sekelas Barcelona ya yang championnya banyak, terus juara liganya banyak, tapi si liganya berani. Lu kalau nggak bisa ngikutin aturan, cabut lu. Betul. Ya makanya kan dia nggak bela-belain kan, bela-belain jual Messi, nggak jual siapa, ngelepas Messi karena gajinya kan udah nggak masuk akal. Tapi kan waktu itu juga ada kisruh-kisruh tuh pas Catalunya merdeka kan. Dia kan katanya udah punya liga sendiri kan. Barcelona juga harusnya ikut tim sana kan. Iya. Tapi malah masih tetap di Spanyol tuh, nggak ada kelanjutan. Tetap di Spanyol. Ya, susah sih. Iya, kan juga nggak bakal bersaing lah. Masa mau itu doang? Iya, nggak sehat liganya. Iya lah. Biar petani belum berkembang lah. Kayak ke Jerman tuh. Munchen mulu. Ada Dortmundnya 2 lah. Dari 10 kali lah, paling Dortmund sekali, Din. 2, kalau nggak 3 lah. 7-3 lah. Enggak, lu searching nih. Di 10 tahun terakhir. Iya. Berapa kali Munchen juara? Oh iya. Sisanya itu ya kemarin Leverkusen lah ada lah. Leverkusen juara tuh, Mas Xabi Alonso. Iya. Pelatihnya. Itu kan gak seru ya. Iya. Sama kayak di Prancis tuh iya. Makanya liga paling sehat mah Inggris. Udah paling sehat. Bener. Dulu juga ada Itali kan yang paling. Wow, Itali. Nah, kita ini juga nih. Jadi salah satu faktor liga kita berantakan. Iya. Karena di awal dari dulu ngiblatnya ke sana. Ngiblatnya ke sepak bola Itali. Iya. Bener ya kan, sekelas pengaturan skor ya kan? Iya. Sekelas Eropa berani gitu loh. Juve. Iya. 2006. Gila kan? Degradasi. Status juaranya dicabut. Salah kiblat kita tuh sepak bolanya. Tadinya benar. Di Italia juga ada yang klub bangkrut. Kayak Parma kan dulu kan.
Prey. Oh, Frex, Crespo, Iya. Nedved, Thuram, Iya, dari sana. Cannavaro. Buset. Bangkrut. Bangkrut udah nggak ini udah nggak bisa bersaing deh. Iya, sekarang di seri D. Udah ke seri C naik. Nah, di kita tuh salah sih. Salah awal ya. Salah awal ya ke bawah-bawah sampai sekarang. Kayak kalau di luar negeri kan nggak bisa tuh tiba-tiba klub baru ada di Liga 2 tuh nggak bisa, Dim. Walaupun judulnya akuisisi ya. Merger nggak bisa. Tetap kudu ngulang dari bawah. Oh, iya. Aneh ya, makanya gua pas munculnya tuh PSTNI, iya, PSTNI, Pestira, Bayangkara ya. Aneh itu. Aneh. Dari Persisam jadi Usamania. Nah, jadi supporternya main bola. Aneh, itu aneh. Makanya belum. Ya mudah-mudahan ke depannya ya. Kan sedikit-sedikit nih sekarang udah berbenah nih. Mulai berbenah. Dibenahin dulu lah dari sistem-sistemnya. Dari sekarang kan mungkin dari permainan ya. Si ininya klub-klub nih milih-milih pelatih-pelatih yang bagus biar enak ditonton. Iya. Terus kayak lapangan juga udah pada bagus. Udah bagus. Jadwal sekarang udah bagus. Udah patut diapresiasi. Cuma ayo ini lagi lebih tapi lagi. Kalau di ini sih gue pribadi ya ngelihat perkembangan dari dulu gitu dan emang suka dengan kemajuannya atau berbenahnya klub ataupun federasi, ngelihat banyaknya jadi naturalisasi malah jadi aneh loh. Apa sih? Seru dah gue malah seru kata gue. Jadi kita lihatnya enak, Dim. Iya, kalau dari segi pertandingan ya, kalau itu iya, gue juga sama mengakui. Cuma maksudnya pemain-pemain kitanya pada kemana gitu loh? Apa dulu pas transisi Liga-Liga Eropa sama kali ya? Nah, gitu kan? Kayak misalkan di Liga Inggris yang main orang ini salah kiblat tadi, Dim. Lu kalau lihat Liga Italia sekarang. Italia semua pemainnya? Enggak dong. Oh, enggak. Bahkan dia naturalisasi si orang Argentina tuh. Jadi strikernya karena saking nggak adanya pemain lokal. Salah kiblat tuh. Kalau lihat liganya, apalagi sekarang liganya. Main Italianya berapa sih di satu klub? Satu klub misalkan satu permainan kan ada 11-11 kan? Iya. Ya paling cuma ada 3 orang. Nah itu kalau gua lihat gitu ya, malah aneh kan. Ya dulu nama tuh gampang dihafalin. Iya sih benar sih. Nama tuh kan. Bambang Pamungkas. Iya. Atep. Eka Ramdhani. Cecep. Marcus Horizon kan. Nah sekarang jadi Ismet Sopian. Hamzah. Jadi kok banyak pemain luar walaupun nggak naturalisasi ya. Gitu. Jadi banyak pemain luar begini, jadi kayak kurang lokalnya tuh kurang lah gitu. Nah, pecutan juga sih menurut gue buat pemain lokal. Pemain lokal bener. Iyalah. Kalau gue termasuk orang yang setuju nih banyak bule-bule main di Indonesia. Biar ayolah bisa lah, pemain lokal juga bagus-bagus kok. Iya jelas sih kalau misalkan sistem kepelatihannya sama sistem manajerialnya dibenahi ya harusnya bisa lah. Orang luarnya aja betah main di sini, gitu kan? Betah lah orang luar mau gajinya gede, nggak betah. Kurzawa main Persib main berapa kali sih? Aja 3 miliar sebulan. Buset punya 3 miliar sebulan ya? 3 miliar sebulan bos. Iya dan sehari berapa tuh? 100 juta. Iya. Kagak main lagi. Gak main cuma diem. Hamstring. baru game mau main karena hamstring. Ya gimana nggak nyaman orang-orang. Sama ini sih kayaknya ya. Pembinaan usia dini. Nah, liga-liga akademinya. Liga-liganya juga kalau di Eropa kan Liga U21, U18, U17, U13. Gitu. Hidup semua dia. Benar. Hidup. Walaupun nggak mesti ini ya, misalkan dari pemain akademinya Liverpool main di Liverpool,
juga nggak mesti. Iya. Ada yang main di mana. Cuma minimal si pemain-pemain mudanya tuh punya kompetisi yang beneran gitu. Maksudnya yang beneran kompetisi, bukan cuma apa tuh cup gitu kan, kebanyakan cup kan gitu kan. Sama ini juga, ini pengalaman pribadi lah. Si Ali kan ikut SSB. Harusnya kan jadi pembinaan lah gitunya. Yang ini mah ya balik lagi salah kitanya juga sebagai orang tua. Jadi orang yang banyak nyumbang, walaupun anaknya bego mainnya, daftar. Starter. Starter. Iya. Itu. Nah itu juga berarti kita semua nih kudu dewasa lah kalau mau sepak bola Indonesia maju. Karena itu dari bawahnya aja udah begitu. Sampai ada yang komplain kemarin kan di grup SSB itu tuh. Kebetulan si Ali udah cabut karena gue kurang sreg lah. Padahal itu SSB tuh tergolong bagus Dim. SSB itu dia juara mulu. Serius. Tapi setelah di dalamnya kok begini ya, walaupun si Ali juga nggak bagus-bagus amat. Tergolong yang jelek lah makanya. Belum. Enggak bagus. Udah bisa trivela dia. Udah bisa tenang melengkung gitu, tas pakai kaki luar. Anjay. Nah itu dia tuh, kitanya juga harus sadar sih sebagai orang tua, harus tahu diri lah kalau misalkan anaknya belum layak. Ya bedanya dulu suruh latihan. Gitu. Ya sebenarnya juga kalau kita nyumbang mah juga nggak jadi masalah sih. Cuma masalah. Harusnya juga jangan dijadiin beban juga buat harus main kan. Kadang kan ada iming-iming. Apa tuh? Dia maksudnya nyumbang tapi anak gue dimainin gitu kan. Nah, itu awal mula kejadian kecil untuk mafia, permainan mafia tuh itu. Tuh, iyalah. Dari kitanya juga sih. Titipan tadi kan. Ya, oke lah kalau titipannya bagus. Bisa gitu. Mempertanggungjawabkan permainannya lah gitu. Ini kan ya kita tahu sendiri. Iya banyak juga kan ya, makanya pelatih dulu tuh, pelatih di lokal banyak yang gitu kan. Pusing juga kali ya. Jadi pusing. Itu ya, sedangkan tuntutan dari manajemen begini. Harus mainin ini, tapi tuntutan dari supporter pengennya begini. Kalau nggak ngikutin manajemen, dipecat. Itu. Ya banyak lah yang udah dibenahi, termasuk kitanya juga nih. Kalau di pendidikan usia dini ya sepak bola, ya orang tuanya juga harus bijak juga lah. Iya. Sama juga harus tegas si manajemen SSB-nya. Rata-rata SSB tuh ya gimana ya? Kayak SSB tuh kan yayasan lah ya. Iya. Katakan butuh dana juga Ya nggak apa-apa, cuma kan ya harus tegas juga, harus objektif. Ya kalau gitu ntar nggak dapat duit dong buat operasional. Bingung kan? Nah itu. Bingung. Ya kan, tapi sebenarnya dengan dia ngeluarin biaya pendaftaran, biaya bulanan, harusnya udah bisa ke cover. Nah iya sih, benar. Benar, gue setuju. Dari misalkan dia pemasukan juara. Setuju. Iya kan, pemasukan misalkan dia biaya pendaftaran segini, ya itu kan pasti adil dong ke semua peserta yang ikut di SSB itu. Misalkan udunannya berapa buat kita ngituin kompetisi itu tuh. Nanti kan pasti ada feedbacknya kalau kita emang bagus juara. Itu juga, gue nggak tahu di tempat lain ya. Di si Alin termasuk murah lah. Iya. Bulanannya. Iya. Termasuk murah ya. Mungkin gedein aja nggak apa-apa. Iya. Ya. Nggak apa-apa kalau demi kebaikan. Terus juga salahnya. Jadi nggak berjenjang kalau udah main di situ ya udah mentok aja SSB situ. Jadi bukan pembinaan loh. Misalkan dia tuh kalau bayangan gue ya SSB tuh harusnya punya channel nih. Selain punya link kemana nih? Misalkan ini pemain udah bagus, levelnya udah beda nih. Coba deh gue tawarin ke yang lebih
Oke, kayak misalkan kita kan di kampung ini ya. Iya. Kemudian kita ke kotain. Iya. Nggak punya program itu. Iya, terus ataupun program penyeleksian buat timnas daerah. Nah, Iya kan? Penyeleksian dari timnas daerah. Nah, dia tuh punya kategori biar bisa masuk ke situ tuh. nah benar. Gitu kayak misalkan timnas bupati lah gitu. Kan pasti nanti di akhir-akhirnya juga Itu ke Porda ya? Porda itu tuh yang begitu-begitu. Iya, nggak ada di sini. Kalau di Kujang ada. Iya. Nah, itunya doang sih kan. Oh, sama itu tuh. Apa yang di Pangulah tuh? Benpika. Keren itu. Sayang jauh sih. Benpika. Apa ya, jebolan situ hampir satu Rawangan mah. Ada di Timnas U lah minimal. Iya, di Timnas U. Di Timnas U. Sahar kan di sini SSB-nya. Oh, di sini iya. Kujang. Iya. Pelatihnya Pak Muksin. Itu waktu sama ada pemain timnas berapa gitu, Pak Muksin masih kerja kan. Iya. Sama aing nu ngalatih. Jadi ada kebanggaan juga. Betul lah. Ada pride. Ini sama temen dulu SMP kan tuh. Si Purwa. Iya benar. Iya kan. Polisi tentara sekarang. Sampai masuk kemana? Kemana? Timnas dia? Bukan, apa yang di Trans 7 tuh. Ini apa ya? Bukan. Bolang apa ya? Si Bolang ya? Bolang ya? Gue masuk TV kan. Iya, keren sih, keren. Ya, keren juga kan dia bisa main di luar negeri kan. Kapten lagi? Iya, kapten. Gitu. Ya, sebenarnya juga seleting tuh teman kita yang siapa? Mas Galok berdiri. Goblok itu emang goblok, terlalu goblok dia, makanya nggak masuk dia. Iya. Seleting dia. Padahal kalau disandingin juga bagus sih. Bagus kalau bisa. Cuma ya emang balik lagi ke rezeki ya. Benar. Berapa menit nih? BTW. Cat 44 Dim. 44. Kata-kata Dim. Kata-kata ini. Hindari mafia sepak bola. Tetaplah hidup walau tidak berguna. Bye.